Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan channel Asbab saja. Semoga teman-teman senantiasa sehat, kaya raya, dan bahagia. Oke teman-teman, kita coba lanjut lagi ya, yang sudah lama tidak upload video karena ada kesibukan ya. Kita akan lanjut lagi tentang kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam hingga berjumpa dengan Allah SWT. Kita ambil kisah daripada baginda Nabi Musa alaihissalam ketika suatu hari menderita sakit ya. Jadi kita nanti bisa belajar bagaimana Nabi Musa ini menyelesaikan masalahnya ya ketika sakit. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam ini sakit ya, anggap aja sakit perut gitu ya, maka ketika keimanan daripada Nabi Musa ini sedang bagus ya, sebetulnya kalau keimanan para nabi itu bagus ya, cuma untuk menjadikan pelajaran bagi umatnya, untuk kita, maka Allah beri situasi atau keadaan yang nanti dialami oleh umatnya, oleh kita-kita ini, supaya kita ini bisa mencontoh ya, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang sama gitu ya. Jadi kembali ke pokok pembicaraan bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam sakit ya, kita contohkan sakit perut, maka Nabi Musa ini langsung minta kepada Allah, minta petunjuk, minta pertolongan, apakah yang harus diperbuat. Maka pada waktu itu Allah SWT langsung memberi petunjuk supaya ngambil daun-daunan ya, misalnya daun A itu untuk jadikan obat, suruh direbus kah atau ditumbuk gitu ya, atau dimakan langsung. Intinya adalah dengan menggunakan daun A tadi ini, maka sakit perutnya ini Nabi Musa ini langsung sembuh. Jadi ini pelajarannya. Ketika kita minta pertolongan kepada Allah, nanti insya Allah dengan kasih sayangnya Allah akan memberi petunjuk. Cuma setelah beberapa hari kemudian, ya, entah 1 bulan, entah 1 minggu ya, Allah uji lagi dengan sakit yang sama. Ini Nabi Musa karena sudah ada pengalaman bahwa dengan makan atau minum rebusan dari daun A ini langsung sembuh, maka Nabi Musa cari daun yang sama. Cari daun yang sama, kemudian membuat ramuan yang sama. Misalnya dulu direbus, maka direbus ya. Tetapi hasilnya berbeda. Ketika minum daun yang sama, kemudian cara meraciknya, meramunya sama, porsinya pun sama ya, misalnya 3 lembar sama, tetapi sakitnya tidak sembuh, bahkan tambah parah. Akhirnya Nabi Musa ini heran ini. Dengan daun yang sama, komposisinya sama, tetapi hasilnya justru tambah sakit. Akhirnya dia bertanya kepada Allah SWT. Kurang lebih seperti itu ya. Maka kalau pembicaraan kita mungkin, ya Allah, kenapa ketika saya sakit ini sekarang ini
minum daun yang sama seperti dulu itu, kok tambah sakit. Seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Maka Allah SWT menjawab, kira-kira atau kurang lebihnya adalah bahwa dulu itu kamu itu ketika sakit minta tolong, minta bantuan, minta petunjuk kepada aku, itu Allah ya. Tapi tadi sekarang kamu langsung buat ramuan tanpa minta petunjuk kepada Allah. Dan kamu yakin bahwa daun itu yang menyembuhkan. Maka Allah SWT memberi pelajaran kepada Nabi Musa dan kepada kita ini, bahwa bukan daun, bukan ramuan ya, bukan obat yang menyembuhkan kita. Bukan orang lain yang menyembuhkan kita, bukan dokter, tetapi Allah SWT. Baru Nabi Musa minta ampun dan berdoa kepada Allah, akhirnya disembuhkan. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan sampai kita nanti ketika sakit yakin dengan obat ya, dengan ramuan atau dengan jamu tertentu yang kita yakini sampai menjadi keyakinan yang betul sehingga menjadikan kita nanti menduakan Allah ya. Bagus-bagus adalah ditegur seperti Nabi Musa tadi. Ini kasih sayang Allah. Ketika kita keyakinan kita melenceng dari Allah SWT, maka Allah SWT beritahu dengan sakit yang lebih parah supaya kita kembali kepada Allah. Ternyata bukan obat yang menyembuhkan, tetapi Allah. Tetapi ketika Allah SWT tidak menyukai, mungkin kita akan dibiarkan. Kita yakin dengan obat. Dengan obat kita yakin. Besok kita sakit, kita minum obat, langsung sembuh. Tambah yakin lagi dengan obat itu. Nah ini secara keimanan kita akan melenceng. Ya, keimanan kita melenceng. Dan tanpa ditegur Allah, maka ini sebetulnya tanda-tanda bahwa Allah SWT tidak sayang kita. Nah, seperti itu. Jadi, apapun keadaan kita, tetap minta bantuan, minta pertolongan kepada Allah SWT. Ketika minum obat, ya anggap aja ini adalah perintah Allah. Kita suruh usaha, tetap dalam hati yakin bahwa yang menyembuhkan Allah SWT. Dan banyak hikmah-hikmah yang bisa diambil ya. Mungkin suatu saat kita sakit, minum obat yang sama tidak sembuh, maka kita suruh cari obat yang lain ya. Karena ada hikmah ya, ada hikmah yang kita tidak tahu, tetapi kalau kita yakin bahwa itu adalah ada kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Jadi nanti kita latihan ya tetap berusaha, tidak putus asa, dan tetap yakin bahwa Allah SWT yang menyembuhkan. Jadi kita ini kadang-kadang ada masanya suruh nyari obat yang lain. Ya, seperti itu. Salah satunya adalah mungkin kita ini suruh memberi rezeki kepada teman kita ya, tetangga kita yang jual obat. Karena satu obat itu bisa menjadi asbab kehidupan ya bagi banyak orang. Dari yang penjualnya, yang pembuatnya, yang mengantar obat, dan seterusnya. Jadi suruh kita ini suruh berbagi ya, salah satu hikmahnya. Dan yang perlu ditanamkan adalah tetap keyakinan bahwa yang menyembuhkan Allah SWT. Kita hanya berusaha. Jadi kalau ada hikmah-hikmah yang lain boleh teman-teman tambah di kolom komentar ya. Karena masih banyak pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah Nabi Musa ini. Jadi satu kisah bisa kita ambil hikmahnya sesuai dengan kadar pengetahuan yang diberikan Allah SWT. Jadi setiap orang akan berbeda-beda,
Tetapi apabila kita saling isi, maka kita akan menjadikan pengetahuan kita bertambah. Jadi untuk sementara kita akhiri deh video kita kali ini. Semoga tetap sehat, kaya raya, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.